Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang, berikan jempolnya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Dan kami doakan Anda selalu mendapatkan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode sahamnya adalah DKFT. Dengan nama perusahaannya adalah Central Omega Resources Tbk. Perlu kami sampaikan, ketika kami menyampaikan sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia, ini hanyalah murni sebuah edukasi untuk kita lebih mengenal, karena begitu banyak emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Jadi sama sekali bukan ajakan untuk membeli, apalagi ajakan untuk menjual. Dan memang Central Omega Resources Tbk ini dulu bernama Duta Kirana Finance Tbk, sehingga disingkatnya DKFT. Dari namanya saja sudah sedikit membingungkan ya. Dulunya finance, sekarang jadi pertambangan. Dan yang belakangan ini menjadi buah bibir adalah karena DKFT ini kebetulan sering digembar-gemborkan sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di pertambangan nikel. Kenapa menjadi sangat menarik? Karena perlu kita ketahui di antara semua komoditas mungkin nikel lah yang saat ini menjadi buah bibir atau menjadi sensasi baru, karena nikel adalah suatu bahan tambang yang menjadi primadona akibat dari merupakan komponen utama dari pembuat baterai, di mana baterai ini kita ketahui sangat erat hubungannya dengan berbagai hal yang berhubungan dengan kelistrikan. Dan DKFT sendiri didirikan 22 Februari 1995 dan mulai kegiatan usaha komersialnya tahun 1995. Kantor pusat dari DKFT adalah di Plaza Asia, lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 51, Jakarta. Dan berdasarkan dari anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan DKFT bergerak dalam bidang usaha perdagangan hasil tambang dan kegiatan pertambangan yang dilakukan melalui anak perusahaan. Hasil utama dari tambang DKFT dan anak usahanya adalah biji nikel, betul ya. Jadi DKFT memang adalah sebuah perusahaan yang melakukan pertambangan nikel, tapi seluruh kegiatan ekspor biji nikel DKFT telah dihentikan setelah berlakunya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014 yang memberlakukan ketentuan yang melarang penjualan secara ekspor untuk produk pertambangan mineral yang belum diolah dan dimurnikan di dalam negeri. Ketentuan ini merupakan realisasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Jadi saat ini fokus dari Central Omega Resources adalah rencana pembangunan fasilitas smelter nikel pig iron. Nah, kemudian kalau kita lihat sahamnya sendiri, saham DKFT saat ini diperdagangkan di harga Rp106 dengan market cap atau nilai pasar yang kecil hanya Rp597,65 miliar. Jadi saham ini kami bahas memang karena popularitasnya yang banyak yang menanyakan saham ini, baik di YouTube channel maupun juga kalau kita lihat di forum-forum saham ataupun di beberapa tempat lainnya, saham DKFT ini sering dikait-kaitkan dengan sektor nikel. Dan kalau kita lihat sebenarnya DKFT ini sudah melantai di pasar modal cukup lama, yaitu 21 November 1997. Dengan pemegang saham terbanyaknya adalah PT Ginseng Mining sebagai pengendalinya sebesar 72,55% dengan masyarakat hanya 24,53%. Di mana komisaris utamanya adalah
Bapak Lim Anthony, sedangkan direktur utamanya adalah Kiki Hamijaya, ya. Kiki Hamijaya. Dan kalau kita lihat secara fundamental, EPS atau earning per share dari DKFT memang secara Q on Q maupun year on year di kuartal kedua mengalami pertumbuhan. Nah, ini 14, tapi kalau total perkiraan EPS-nya dari DKFT sendiri diperkirakan malah mengalami penurunan jadi minus 30. Dan kalau kita lihat memang sales penjualan dari DKFT adalah 464,3 miliar rupiah dengan aset 2,63 triliun, liability atau utangnya sebesar 1,79 triliun, ekuitas sebesar 752,99 miliar dengan net profit minus 85,14 miliar rupiah atau rugi ya 85,14 miliar rupiah. Kemudian book value per share-nya adalah 134. Ini menghasilkan price to book value ratio 0,79, masih murah di bawah 1. Kemudian price earning ratio-nya negatif 3,51 kali karena perusahaannya berada dalam jalur kerugian. Kemudian net profit margin-nya 18,34% minus. Return on equity-nya juga minus 22,62% dan return on asset-nya minus 6,48%. Sedangkan rasio hutangnya juga sangat tinggi 237,49%. Dan DKFT sendiri dalam 5 tahun terakhir tidak pernah terlihat membagikan dividen. Dan kalau kita bicara harga DKFT sendiri, secara year to date harga DKFT bergerak dari rentang 65 sampai 172. Jadi kalau kita lihat harga DKFT saat ini secara year to date memang tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal, hampir ada di mid channel. Tapi kalau kita lihat harga tertinggi 5 tahunnya, maka harga tertinggi 5 tahun dari DKFT adalah 530. Tapi itu terjadi sebelum ada larangan ekspor biji nikel. Dan kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir investor asing mulai mencatatkan net foreign buy atau total beli bersih sebesar 15,31 juta rupiah di DKFT. Dan secara year to date atau dari awal tahun investor asing mencatatkan total beli bersih sebesar 201,67 juta rupiah di DKFT. Dan bagaimana menurut Anda tentang DKFT? Apakah Anda cukup puas hanya membeli sebuah saham berdasarkan dia bergerak di sektor nikel atau pertambangan nikel, atau Anda ingin menunggu berita selanjutnya tentang smelternya? Karena kalau kita lihat dari apa yang disajikan dari fundamental DKFT, maka DKFT kita lihat earning per share-nya minusnya cukup dalam, rugi. Kemudian book value per share-nya atau price to book value ratio-nya tidak murah-murah sekali, ya, hanya murah saja. Kemudian secara profitabilitas karena perusahaannya rugi, jelas ROE NPM-nya merah, dan rasio hutangnya sangat besar 237,49%. Jadi sedangkan harganya secara harga secara year to date memang DKFT berada di harga di mid channel atau di tengah-tengah ya. Apakah Anda masih ingin mempelajari lebih lanjut perusahaan ini? Kami serahkan kepada Anda. Yang jelas kami sudah menjawab apa yang ditanyakan beberapa orang yang meminta merequest saham ini di YouTube channel ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai informasi dan insight bermanfaat berikutnya dari carakaya.id.